Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pertemuan kali ini, kita masuk pada page builder, di mana minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan plugin. Sebelum masuk ke page builder, selanjutnya kita mengetahui apa sih definisi dari page builder itu. Nah, page builder itu adalah sebuah tools ya yang nantinya dapat membantu kita untuk mempercantik website yang kita miliki atau tampilan halaman sebuah website dengan mudah. Nah, dengan pertimbangan bahwa ketika kita memanfaatkan page builder itu dapat menambah atau memindahkan elemen di halaman website tanpa harus mengedit file HTML atau file.php. Jadi kita langsung menggunakan yang namanya page builder itu. Pengguna cukup mudah dengan menggunakan page builder ini, tidak perlu membuka coding ya, entah itu di file.php ataupun tampilan-tampilan yang ada di HTML. Pengguna cukup drag and drop saja ya. Misalnya pengen elemen ini ya, yang elemen ini yang kita inginkan ya tinggal kita drag sehingga tidak perlu lagi repot-repot untuk belajar memahami coding yang sangat rumit. Serta di dalam page builder ini khususnya di WordPress ya, itu juga menyediakan plugin yang namanya page builder itu yang memudahkan pengguna WordPress dalam memodifikasi layout halaman website. Tentunya ketika kita menggunakan semacam page builder ya, itu pasti ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Sama kayak ketika kita menggunakan plugin, itu juga ada kelebihan dan kelemahan. Nah, kita harus mengetahui kira-kira apa yang menjadi kelebihan dari kita menggunakan page builder. Dan juga harus mengetahui kelemahannya ya. Yang pertama, kelebihan dari page builder itu ada 3 ya, saya rangkum di sini ada 3, di mana itu fiturnya ada lengkap, tampilannya itu profesional, dan previewnya sesuai dengan update atau perubahan kita. Nah, misalnya di dalam fitur lengkap itu seperti apa? Nah, hampir semua bagian dalam website bisa dibuat dengan page builder. Jadi kalau teman-teman misalnya tidak mempunyai background di dalam teknologi informasi, ketika ingin mengelola yang namanya website, kita bisa menggunakan yang namanya page builder. Jadi kita tidak perlu repot-repot memahami coding yang sangat rumit. Dan yang kedua, kelebihan menggunakan page builder itu adalah tampilannya profesional. Hanya page builder yang memang menawarkan template profesional tanpa biaya tambahan. Tapi juga ada beberapa yang berbayar juga ya. Nah, yang ketiga, kelebihan ketika menggunakan page builder itu adalah preview perubahan, atau kita bisa melihat apa sih yang kita update selama ini, atau yang barusan kita lakukan perubahan, kita dapat mempreview terlebih dahulu sebelum kita mempublikasikan. Dengan page builder ini, preview website ditampilkan saat itu juga melalui editornya. Nah, itu beberapa kelebihan dari page builder. Tentunya di page builder juga memiliki kelemahan ya. Nah, kelemahannya salah satunya yaitu kecepatan website itu berkurang. Hal ini memang dapat terjadi apabila menggunakannya terlalu banyak plugin. Itu tidak dapat kita pungkiri ya. Ketika kita membuat website dengan melakukan editing di HTML atau di PHP file.php ya, itu cenderung lebih kecepatan dari websitenya itu lebih lebih cepat ya dibandingkan kita menggunakan page builder. Belum lagi kalau ditambahkan dengan terlalu banyak plugin, jadi akan mempengaruhi performance dari website itu sendiri. Itu ya kira-kira terkait dengan kelebihan dan kelemahan page builder. Oke, selanjutnya bagaimana implementasi dari page builder? Salah satu page builder yang umum dipakai adalah Elementor. Tercatat sudah 5 juta lebih ya dengan pengguna dari page builder ini. Secara umum penjelasan tentang Elementor page builder itu terdiri dari 3 komponen. Ada tag option, ada page setting, sama elemen library. Kita masuk kepada tab option ya. Tab option itu terletak di bawah
bagian ya, bagiannya terletak di bawah Elementor side panelnya. Pada browser panel ini akan berada di sisi kiri halaman. Nah, tampilannya seperti ini. Ada setting, ada kalau kita mau restore ya, kalau mau restore ini, kalau mau melihat di dalam tablet, desktop ataupun di dalam mobile itu kita tinggal melihat di icon layar ini, dan juga kita bisa mempreview ya sebelum kita melakukan updating, kita melakukan preview dengan button yang seperti simbol mata. Nama tab dari kiri ke kanan ini setting ya, setting, navigator ya, atau navigasi. Kita bisa merestore story, responsif dari mode tadi, tablet, mobile ataupun desktop, dan perubahan ke preview dari perubahan itu. Nah, itu biasanya bukan biasanya ya, letaknya ada di dalam kiri di sisi kiri halaman di bawah. Nanti coba kita lihatkan. Oke, tab option kita mendeskripsikan masing-masing dari tab option ya. Tadi dari kiri misalnya setting. Setting itu buat apa? Nah, setting itu memuat pengaturan umum soal halaman, misalnya judulnya, statusnya, publikasi, filter image-nya bagaimana, opsi untuk menyembunyikan judul, back layout, serta terkait dengan pengaturan style halaman, dan bisa kita mengcustom CSS-nya di situ juga. Nah, setelah setting, di sebelah kanannya itu ada navigator ya, button navigator, di mana navigator ini adalah daftar isi yang memuat komponen-komponen dari Elementor yang digunakan di sebuah halaman. Nah, tab ini memudahkan untuk merunut dan mengatur tampilan halamannya. Misalnya, ketika saya mengklik navigator, itu bisa melihat komponen Elementor apa yang saya gunakan saat ini, misalnya tag, misalnya artikel, dan lain sebagainya. Tentunya di sebelah navigator itu ada history, di mana history ini mencatat sebuah perubahan yang memang dilakukan pada halaman. Bila tidak sesuai, kita bisa mengundo ya, atau redo sebuah aksi untuk merestore yang misalnya kita pengen kembali ke tampilan yang sebelumnya atau sesudahnya. Begitu juga responsive mode, di mana preview tampilan web dari 3 layar yang berbeda, desktop, tablet, dan mobile. Serta yang terakhir yaitu preview change, melihat hasil desain web sebelum disimpan atau dipublikasikan pada halaman yang kita buat. Berikutnya, poin kedua, selain dalam Elementor Pro itu ada page setting, di mana bagian ini memuat pengaturan basic dari Elementor itu sendiri. Dan di sini juga terdiri dari 3 opsi yang berbeda, yaitu ada style, ada setting, dan ada go-to. Ya. Di setting, style, setting, dan go-to. Style ini berisi terkait dengan penyesuaian tampilan warna. Misalnya saya ingin menampilkan atau membuat warna apa. Dan font ya, dari font di sebuah website, saya inginnya pakai font yang jenis apa. Dan juga terkait dengan fitur color picture. Ya. Itu ada di dalam style. Berikutnya ada di setting. Nah, kalau setting itu memuat terkait dengan pengaturan dari WordPress itu sendiri dan dari pengaturan Elementor Pro. Pengaturan di WordPress lebih banyak terkait dengan fitur-fitur yang ada di Elementor Pro. Sedangkan di dalam untuk pengaturan Elementor Pro itu menyesuaikan jarak antara konten, lebar konten, serta tampilan foto serta galerinya. Nah, dan yang terakhir pada page setting ini ada yang namanya go-to, di mana go-to ini ada 3 hal, ada 3 bagian juga yang kita bisa lakukan, di mana di situ yang pertama ada Finder. Finder ini dipakai untuk mencari elemen konten di Elementor dengan cepat dan mudah. Lalu di bawahnya ada view page, di mana view page ini adalah sama dengan preview dari setting yang seperti pada tab option tadi. Dan yang terakhir kita ada exit to dashboard. Ketika kita menekan button ini, kita akan kembali ke halaman dashboard kita. Itu terkait dengan page setting. Dan yang ketiga terkait dengan elemen
dari library itu sendiri di dalam Elementor Pro. Elemen library berisi semua elemen yang bisa ditambahkan ke halaman website. Ada 3 jenis juga di dalam elemen yang bisa dipilih. Yang pertama ada basic, ada general, dan ada WordPress. Apa perbedaan antara 3 pilihan elemen ini? Yang pertama basic, dia itu memuat terkait dengan elemen-elemen sederhana yang memang terdapat di setiap kontennya. Yang berikutnya terkait dengan general berisi widget yang lebih advance ya dibandingkan widget-widget yang pada umumnya atau yang basic. Dan juga terdapat lebih banyak elemen yang bisa ditambahkan. Dan yang terakhir yaitu di elemen library ada WordPress, di mana merupakan pilihan widget bawaan dari WordPress. Dan kurang lebih isinya ya sama dengan yang ada di dalam Elementor. Jika menambahkan plugin seperti Jetpack, widget, dan plugin tersebut juga akan muncul. Nah, ini adalah basic-basic elemen ya yang terdapat pada Elementor. Misalnya ada insert section. Nah, ini untuk apa? Insert section disiapkan untuk membuat kolom di halaman web, serta dipakai untuk membuat, kalau simbol T terus heading ini dipakai untuk membuat heading atau judul dan halamannya. Sampai pada image ya, kita menambahkan image tidak perlu report-report, kita drag and drop aja pakai basic elemennya ini bisa menambahkan gambar dengan mengaktifkan widget image. Juga pada text editor ya, menambahkan teks berupa paragraf. Kalau menambahkan video ya lambangnya seperti ini. Kalau akan menambahkan button untuk tombol itu bisa kita drag and drop juga, serta beri pemisah ya, atau divider ya. Divider ini pemisah antar bagian, antar section. Kalau kita menambah image tanpa ribet-ribet kita melakukan coding HTML-nya, kita cukup drag and drop dengan menambahkan lokasi spesifikasi yang ada di widget dengan ID-nya adalah Google Maps. Kalau yang general elemen banyak juga ya, mulai dari image box-nya, rating, kalau kita ingin memberi star rating, kalau misalnya di testimoni di sebuah web itu juga menggunakan general elemen. Sampai pada image gallery ya, kalau tadi yang di basic itu adalah menampilkan image, tapi kalau di general element ini adalah tampilan image gallery, beberapa gambar sekaligus dalam satu section. Kalau yang di basic tadi adalah cuma satu saja tampilan gambarnya. Oke, saya kira itu terkait dengan page builder ya. Jadi kesimpulannya adalah page builder itu adalah sebuah tools yang memang dapat membantu memodifikasi layout halaman sebuah website dengan mudah. Dan WordPress sendiri juga menyediakan plugin page builder untuk memudahkan para pemula atau bahkan profesional sekalipun yang memang membutuhkannya. Dan yang ketiga yaitu salah satu page builder yang banyak digunakan WordPress adalah Elementor. Terakhir, page builder secara umum terdiri dari 3 komponen: tab option, page setting, dan elemen library. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saya kira ini dulu untuk page builder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.